Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gunta Wirawan MPD, NIDN 1113127201 dari STKIP Singkawang. Adapun mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah kajian puisi. Deskripsi singkat mata kuliah kajian puisi, yaitu perkuliahan ini membahas tentang pengertian puisi dan unsur-unsur puisi, sejarah perkembangan puisi Indonesia, struktur puisi yang terdiri dari struktur fisik puisi dan struktur batin, model analisis struktural, model analisis semiotik, model analisis hermeneutika, dan model analisis intertekstualitas, serta model analisis stilistika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK itu satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, serta penilaian sastra dan bahasa, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi, mampu menguasai konsep-konsep dasar ilmu sastra, mengkaji karya sastra secara logis, kritis, dan sistematis, serta yang kelima, mampu mengapresiasi, ekspresi dan mengkreasi karya sastra Indonesia secara lisan dan tulisan. Adapun sub CPMK-nya adalah sub CPMK 1 mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pengkajian puisi secara mandiri. Yang kedua, sub CPMK 2 mampu mengkaji struktur fisik puisi, sub CPMK 3 mampu mengkaji struktur batin puisi, sub CPMK 4 mampu menganalisis model kajian struktural, sub CPMK 5 mampu menganalisis model kajian semiotika. Sub CPMK 6 mampu menganalisis model kajian intertekstualitas. Sub CPMK 7 mampu menganalisis model kajian hermeneutika. Dan sub CPMK 8 mampu menganalisis model kajian stilistika. Adapun materi perkuliahan kajian puisi yaitu pertemuan pertama, kontrak perkuliahan, dan hakikat puisi. Pertemuan kedua membahas tentang sejarah perkembangan puisi Indonesia. Pertemuan ketiga membahas tentang struktur fisik puisi yang terdiri dari 1. Diksi, 2. Kata konkret, dan pertemuan yang keempat masih membahas struktur fisik puisi yaitu 3 pengimajian yang terdiri dari imaji auditif, imaji visual, dan imaji taktil. Pertemuan kelima masih membahas struktur fisik, yaitu bahasa figuratif yang terdiri dari gaya bahasa 1. Metafora, 2. Simile, dan 3. Personifikasi. Pertemuan keenam membahas tentang hiperbola. Pertemuan sinekdoke yang terdiri dari part prototo dan totem pro parte. Kemudian pertemuan ketujuh membahas tentang ironi dan pelambangan. Kemudian pertemuan ke-8 diadakan ujian tengah semester. Lanjut kepada pertemuan ke-9 membahas tentang versifikasi yang terdiri dari A rima, B ritma, dan membahas juga tipografi puisi. Sedangkan pertemuan ke-10 membahas tentang struktur batin puisi yang terdiri dari tema, yang kedua rasa, yang tiga nada dan suasana, dan yang keempat adalah amanat. Barulah pada pertemuan ke-11 menganalisis model kajian struktural. Pertemuan ke-12 menganalisis model kajian semiotika. Pertemuan ke-13 model kajian intertekstualitas. Pertemuan ke-14 model kajian stilistika. Pertemuan ke-15 model kajian hermeneutika, dan pada pertemuan ke-16 diadakan ujian akhir semester. Adapun metode perkuliahan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, analisis, dan penugasan. Penilaian mata kuliah kajian puisi yaitu aktivitas 5%, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%.
Referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Altenberg 2000, A Handbook for the Study of Poetry. Kemudian yang kedua Kennedy 2000, tahun 2000, An Introduction to Poetry. Dan yang ketiga Rahmat Joko Pradopo tahun 2009, bukunya berjudul Pengkajian Puisi, Analisis Strata Norma dan Analisis Struktur dan Semiotik. Kemudian yang buku yang keempat adalah Profesor Dr. Herman J. Waluyo tahun 1991, Apresiasi Puisi untuk Pelajar dan Mahasiswa. Kemudian Suminto Asuyuti berjudul Berkenalan dengan Puisi. Kemudian buku Martono, Ekspresi Puitik Puisi Munawar Kalahan. Referensi pendukung adalah Endang Tri Priyatni, Membaca Sastra dengan Ancaman Literasi Kritis. Kemudian Eko Sasi, Dasar-Dasar Keterampilan Bersastra, dan buku saya sendiri, Gunta Wirawan, Membaca Odis, Suatu Tinjauan Etika Profetik, serta referensi lainnya yang mendukung. Berikut mari kita saksikan video praktek pengajaran mata kuliah kajian puisi pertemuan pertama hakikat puisi. Silakan menyimak. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Apakah puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Waktu SMA, silakan. Kira-kira pernah tidak dengar kata puisi? Pernah mendengar puisi? Ada yang pernah membaca puisi? Ada yang pernah? Siapa? Albert pernah? Pernah membaca puisi. Nah, menurut kamu Albert, apa itu puisi? Puisi itu seperti karya sastra yang mengandung kata-kata yang penuh makna atau arti yang dituturkan oleh seseorang. Iya, bagus. Ada kata-kata bermakna yang mengandung arti untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Ada lagi? Silakan. Ayo silakan. Siapa lagi yang kira-kira mendefinisikan puisi? Agak kesini tadi ya. Mau mendefinisikan puisi itu apa? Coba Indah. Indah. Kata-kata yang mempunyai makna yang disusun dengan indah. Kata-kata yang mempunyai makna yang disusun dengan indah. Iya, bagus jawabannya. Memang rasanya kita itu agak susah ya, agak sulit mendefinisikan puisi itu seperti apa gitu. Mungkin barangkali kita lebih mampu atau lebih memahami kalau dilihatkan di puisi ada koran, ada tulisan-tulisan koran, ada tulisan-tulisan puisi. Misalnya ada cerita-cerita, mana yang puisi kita lebih mudah menunjuknya ini loh puisi. Nah gitu, maka kita lebih mudah menyatakan inilah puisi. Nah gitu ya. Baik, jadi hakikat puisi itu adalah apa yang menyebabkan puisi disebut puisi. Nah itu hakikatnya, apa yang menyebabkan puisi itu disebut puisi, tidak disebut prosa atau yang lainnya. Baik. Kita lihat dari hakikat itu. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti tentang puisi. Bahwa ada sosok kepenyairan, ada kaidah. Kaidah inilah yang akan kita pelajari. Kenapa pada tahap kaidah inilah puisi itu bisa menjadi ranah ilmiah, begitu ya? Baik. Jadi seolah-olah puisi itu bertentangan atau berlawanan dengan kaidah. Kaidah puisi itu seolah-olah berlawanan dengan penyair. Penyair membuat puisi tidak perlu kaidah katanya. Jadi dia buat saja puisi. Tidak perlu itu ada aturan ini, aturan itu, ada nanti struktur fisik, ada struktur batin, itu seolah-olah tidak perlu. Ya. Tapi di sisi lain, untuk melihat, untuk membedakan puisi ini, bagaimana puisi itu, puisi seorang penyair itu, maka diperlukan kaidah yang disebut dengan pisau bedah. Nah, seperti itu. Ya. Karena apa? Karena puisi adalah karya estetis yang bermakna. Ya. Mengapa penyair itu tidak bisa mengelak dari kaidah? Karena ini bahasa
sebagai media pengungkap. Yang penyair tidak bisa mengelak, dia mengungkapkan perasaannya menggunakan bahasa. Ya, ini dia. Jadi pertentangan ini hanya sekedar di ranah penciptaan saja. Baik. Jadi ini ada beberapa pengertian puisi. Nah, menurut Althusser, pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran dalam bahasa yang berirama. Ini sekedar kita ketahui saja ya, nanti bisa didalami kemudian di rumah. Nah, ada lagi pengertian sambungan Taylor. Kata-kata terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya. Misalnya seimbang, simetris, ya, antara satu unsur dengan unsur yang lain berhubungan erat. Nah, seperti itu. Itu menurut beberapa sarjana. Kemudian bahkan Isaac Newton juga seorang fisikawan yang juga memberikan pengertian tentang puisi. Puisi adalah nada yang menunjukkan dan keselarasan. Kemudian John Dryden, puisi adalah musik yang tersusun rapi. Lord Byron, puisi adalah lavanya imajinasi yang meletus, mencegah adanya gempa bumi. Nah, bayangkan itu ya. Puisi adalah lavanya imajinasi, seolah puisi itu adalah sebuah gunung ya yang siap untuk meledak. Begitulah perasaan penyair. Kalau tidak diungkapkannya, bisa akan meledak. Nah, seperti itu, seolah-olah seperti itu. Baik, mari kita lihat puisi karya Rustam Effendi. Judulnya bukan beta bijak berperi. Bapak bacakan. Bukan beta bijak berperi, pandai mengubah madaan syair. Bukan beta budak negeri, mesti menurut undangan mair. Susah sungguh saya sampaikan, degup-degupan di dalam kalbu, lamah laun lagu dengungan, maknya digamat raisan waktu. Ini adalah contoh puisi lama, ya, ini contoh puisi lama. Baik, dari puisi itu, mari kita lihat kata kuncinya. Kata-katanya pendek gitu ya, indah, artistik, tersusun rapi, berirama. Tadi kan digaman begitu ya, imajinatif dan mempunyai perasaan. Jadi ternyata puisi itu ada kaidah, ada batasan-batasannya, begitu kan? Ada batasan-batasannya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, mari kita baca Air Selokan. Ini adalah karya Sapardi Djoko Damono dalam Perahu Kertas 1983. Air yang diselokan itu mengalir dari rumah sakit, katamu pada suatu hari, pada suatu minggu pagi. Waktu itu kau berjalan-jalan bersama istrimu yang sedang mengandung. Ia hampir muntah karena bau sengit itu. Dulu di selokan itu mengalir pula air yang digunakan untuk memandikanmu waktu kau lahir. Campur darah dan amis baunya. Kabarnya tadi sore mereka sibuk memandikan mayat di kamar mandi. Apakah ini puisi? Puisi. Nah, bagaimana dengan batasan tadi? Katanya harus berirama, ya. Sebelum ini kan mana tadi? Nah, ini kata-katanya harus indah, susunannya indah, berirama, imajinatif, penuh perasaan. Nah, bagaimana dengan yang kalian sebut sebagai puisi Djoko Damono tadi itu adalah puisi, padahal dia seperti prosa. Kira-kira apa sebabnya? Ada yang tahu? Tadi Bapak sudah katakan bahwa puisi ini adalah puisi periodenya puisi lama. Kalau yang ini, nah ini puisi baru, sehingga seolah-olah melanggar kaidah dan batasan. Baik. Nah, pertanyaannya kemudian, masih perlukah batasan puisi itu?
perlu tidak batasan puisi itu? Tadi kamu bilang perlu ya. Apa sebabnya? Jika dia dari sisi ilmiah puisi, Iya. batasan atau PD itu masih diperlukan. Masih diperlukan. Namun jika dilihat dari sisi penyair, Iya. batasan atau PD tersebut tidak diperlukan. Apa sebabnya batasan tidak diperlukan oleh penyair? Karena pada proses penciptaan sebuah puisi, Iya. penyair itu dapat sebebas mungkin mengungkapkan dan menyatakan atau mengeksplorasikan ide, gagasan dan pikirannya sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan atau PD. Iya, baik, bagus. Jadi bagi penyair tidak perlu batasan puisi supaya apa? Supaya penyair bebas mengekspresikan perasaannya. Sedangkan pada sisi ilmiah, pada sisi kaidah, tetap diperlukan batasan puisi supaya bisa membedakan mana puisi, mana bukan puisi. Bisa membedakan atau membedah puisi, mana struktur fisiknya, mana struktur batinnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ada puisi baru, adalah puisi yang tidak terikat lagi dengan aturan penulisan. Ya, sebuah puisi baru bersifat meluangkan pemikiran imajinasi penulis lebih luas dan tidak terbatas. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Mari kita lihat video ya. Nih, kita dengar sedikit video. Desa pada darah meninggikan berlari di sarang nadiku lapar untuk langit geria serta egal susah terbang berambus kedatangan kudaku tak kuda pendek tutup mata buta luka cukup usil tak kuda kepang tuntunan galang sama sini tak orang tak kuda pacuan tak kuda uang kira ampun untuk pemberian tak kuda kebun binatang terus senang makan sempat tertekan tak kuda riau kuda pati memacu bayang lari-lari dari sendiri kuda berkata tinggi berkata hati sepatu berlari habis kuda kuda raja wali kuda Ferrari kuda para nabi kuda warna kencang rakit kebatan walau rangkuan habis kuda detak tendaka hentak sepa tinggalkan jejak di tiap tawa serta pria gasak cepat Isa kuda mati tendaka kuda terus dapat merdeka. Baik, bagaimana perasaannya setelah mendengar video tadi? Bersemangat? Iya. Sekarang Bapak mau tanya, yang dibaca tadi itu apa? Prosa, puisi, atau koran? Iya, puisi. Yang dibacanya adalah puisi. Dari mana kita bisa membedakannya itu puisi atau bukan? Dari mana kita membedakannya? Itu tadi hakikat puisi. Kita lebih mudah mengatakan ini loh puisi daripada apa itu puisi. Jadi batasan-batasan puisi itu memang di dalam puisi modern seolah-olah sudah tidak ada batasan-batasannya lagi. Ya. Nah, nanti dalam pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur membangun sebuah puisi. Model-model pengkajian dari puisi. Ada beberapa macam model pengkajian puisi, ya. Antara lain, nah ini ya, karena model pengkajian puisi itu dekat dengan kritik sastra. Merupakan studi langsung pembicaraan karya sastra dengan penekanan pada penilaiannya. Kritik sastra ialah baik buruknya suatu hasil kesusastraan dengan memberikan alasan-alasan mengenai isi dan bentuknya. Ini nanti yang akan kita pelajari. Tapi kita lebih kepada kritik
puisi atau model-model pengkajian puisi. Nah, ini adalah struktur puisi yang akan kita pelajari. Ada struktur fisik, ada struktur batin. Struktur fisik terdiri dari diksi, imagery, bahasa figuratif, versifikasi, dan tipografi. Kemudian kiasan itu ada bahasa kiasan, ada metafora, simile, personifikasi, hiperbola, sinekdoke, ironi, kemudian ada perlambangan. Nah, di dalam struktur batin ada tema, nada, rasa, amanat. Dari itu semua nanti kita akan belajar bagaimana analisis struktur, bagaimana analisis semiotik, bagaimana analisis intertekstualitas, bagaimana hermeneutik, dan bagaimana kajian stilistika. Baik, barangkali itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi minggu depan tugasnya adalah mencari definisi puisi oleh para sarjana, sastrawan, itu minimal 3 buah. Kemudian kalian rangkum dari itu, buat definisi puisi menurut pendapat kalian dari bersandar dari pendapat para sarjana itu. Baik ya. Sampai di sini barangkali, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.